Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42. Namun yang akan menjadi fokus kita dalam perenungan kita hari ini di dalam ayat ke-22 hingga ayat yang ke-24. Demikianlah bunyi firman Tuhan, "Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Berbahagialah setiap kita yang membacakan, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Yohanes 4 ini menunjukkan akan suatu tindakan di mana mendobrak, menghalang dengan bersaksi akan kebenaran. Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur dan menawarkan air hidup kepadanya. Ada beberapa poin penting yang perlu kita pelajari dan pertimbangkan dalam perenungan kita hari ini, di mana Yesus mendobrak batasan sosial. Yesus, seorang pria Yahudi, berbicara kepada seorang wanita Samaria. Dia menunjukkan akan batasan dan sosial budaya yang dia lewati. Bahkan dia mendobrak batasan sosial itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk meruntuhkan segala penghalang, bahkan menawarkan keselamatan kepada semua orang tanpa memandang status dan latar belakang mereka. Bapak Ibu Saudara, Yesus bukan hanya mendobrak batasan sosial, tetapi Yesus juga adalah seorang pria Yahudi. Dia yang menawarkan air kehidupan. Yesus menawarkan air hidup kepada wanita Samaria yang melambangkan akan kehidupan yang kekal. Kita perlu ingat dan di-remind kembali bahwa Yesus adalah sumber kehidupan kekal. Dan kita hanya dapat menemukan kepuasan dan kepuasan sejati itu di dalam Dia. Maka dari itu penting bagi kita untuk percaya bahwa wanita Samaria itu percaya kepada Yesus dan membagikan kesaksiannya kepada orang lain, sehingga membuat banyak orang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, maukah kita memiliki kepercayaan seperti wanita Samaria itu? Bahkan diberikan keselamatan bagi kita dan kekuatan untuk kita dapat bersaksi dan membagikan Injil kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, identitas Yesus sebagai Mesias, Dia mengungkapkan identitasnya sebagai Mesias kepada wanita Samaria, menunjukkan bahwa Dialah yang datang untuk menyelamatkan dunia. Hal ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya seorang nabi atau guru, namun Ia juga adalah anak Allah dan juru selamat dunia. Marilah kita mengingat pentingnya untuk merenungkan segala batasan dan penghalang kita akan kebenaran firman Tuhan. Marilah kita mendobrak penghalang dan menerima tawaran air hidup yang diberikan kepada setiap kita. Maka kekuatan kepercayaan untuk bersaksi itu Tuhan mampukan. Serta identitas Yesus sebagai Mesias dinyatakan bagi setiap orang yang mau percaya kepadanya. Untuk itu marilah Bapak Ibu Saudara, kita terus berupaya memperdalam hubungan kita dengan Yesus dan membagikan kabar baik keselamatan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur sekali lagi. Kami berterima kasih Tuhan untuk rahmat dan kasih-Mu, bahkan anugerah-Mu yang Engkau kelimpahi dalam setiap hidup kami, sehingga kami mendapatkan keselamatan yang kekal, sehingga kami menikmati hidup kami secara pribadi untuk dapat berelasi dengan Engkau. Kami percaya di dalam setiap keterbatasan kami, Engkau yang memampukan dan menolong kami sampai sejauh ini Tuhan.
Kami menyerahkan juga untuk kegiatan dan aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.